Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Syawal. Setelah kita melalui daripada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini menjadi bulan pendidikan bagi kita semua hamba-hamba Allah. Yang mana di bulan Syawal ini kita sering mengucapkan yang mana termasuk adat istiadat kita, kebudayaan kita terutama di Indonesia maupun di berbagai banyak tempat yang lain, itu biasanya saling bertukar ucapan minal aidin wal faizin. Nah, minal aidin wal faizin ini mungkin sering kita ucapkan. Nah, tapi maknanya apa? Mungkin kita maknanya mohon maaf lahir batin. Maknanya mungkin kita punya makna-makna yang lain. Nah, kita akan menjelaskan daripada makna minal aidin wal faizin. Ucapan minal aidin wal faizin ini adalah ucapan yang baik, yang mana diajarkan oleh para ulama kita itu adalah dalam bentuk doa. Dalam bentuk doa. Yang mana kalau diartikan minal aidin wal faizin itu ketika kita ucapkan kepada saudara kita, maka kita sama dengan mendoakan saudara kita. Minal aidin wal faizin adalah semoga kita termasuk orang yang kembali dan juga termasuk orang yang beruntung. Nah, para ulama menjelaskan maksudnya orang yang kembali dan orang yang beruntung ini yang seperti apa. Nah, tentunya kalau ulama menjelaskan ya ada asal-asalannya. Mereka menjelaskan dengan dalil Al-Quran. Nah, mereka mengatakan, para ulama mengatakan minal aidin, semoga kita termasuk orang yang kembali. Itu maknanya adalah kita sebagai umat Islam itu kita kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal mula kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa Allah menciptakan kita? Nah, itu orang yang kembali itu adalah kembali kepada fitrah. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya Allah mengatakan, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Nah, di situ Allah menjelaskan, nah, aku ini Allah menciptakan para jin dan manusia tidak ada lain tujuannya kecuali untuk menyembah aku, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau menyembah berarti kita adalah
menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah fitrahnya manusia. Jika kita ingin kembali ke fitrahnya seorang manusia, diciptakannya seperti apa, maka tujuan penciptaan kita adalah untuk menyembah Allah dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita ucapkan minal aidin, maka maksudnya semoga kita kembali kepada fitrah kita. Kita bisa menyembah kepada Allah dengan sebaik-baik penyembahan. Kita bisa berbuat taat sebaik-baik berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama menjelaskan minal faizin. Maksudnya minal faizin di sini apa? Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya ada salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan wa zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Para ulama menyebutkan, di situ ada sebuah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang orang yang beruntung, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Orang yang beruntung itu siapa? Wa zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata. Yaitu orang yang wa zuhziha 'anil nar itu dijauhkan dari api neraka. Yang pertama dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah. Kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz. Maka Allah mengatakan orang yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, maka dia termasuk orang yang beruntung. Nah, maka kalau kita mendoakan minal faizin, orang yang beruntung, semoga kita termasuk orang yang beruntung, adalah sama kita mendoakan saudara kita, semoga kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang pertama harus minal aidin dulu, kembali ke fitrah kita dulu, baru kemudian kita bisa termasuk orang yang faizin, yaitu orang yang beruntung. Nah, jadi ketika kita masuk di bulan Syawal ini, pelajaran yang bisa kita ambil, jika kita ingin beruntung, kita digolongkan orang-orang yang beruntung, yaitu dijauhkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke surga, maka kuncinya cuma satu, yaitu kita benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan sehingga kita pada bulan Syawal ini kita bisa benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya Ramadan kan itu. Di bulan Ramadan kita dididik bagaimana kita melakukan amalan-amalan yang sunnah, di mana kita diajarkan untuk menjaga hati kita. Kita diajarkan untuk lebih gencar lagi menjalankan ibadah-ibadah yang wajib. Bahkan sampai-sampai Allah mengatakan kalau seseorang itu beribadah yang wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya dikalikan 70 kali lipat. Kemudian apabila dia berbuat yang sunnah, maka pahalanya disamakan dengan pahala yang wajib. Nah, Allah membuat pahala di bulan Ramadan berkali-kali lipat daripada bulan yang lain. Tujuannya apa? Biar kita terdidik, biar kita semangat untuk berbuat taat kepada Allah dan menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka saya yakin baik itu dari kalangan mungkin anak-anak mudanya, dari kalangan orang-orang tuanya, dari kalangan bapak-bapaknya, dari kalangan ibu-ibunya, saya yakin pasti di bulan Ramadan ibadahnya lebih giat daripada di bulan-bulan yang lain. Saya yakin mungkin yang sebelumnya di luar bulan Ramadan dia sholatnya di rumah sendirian, tapi di bulan Ramadan bisa sholat berjamaah di masjid. Minimal sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah di masjid. Saya yakin yang biasanya mungkin di luar Ramadan baca Al-Qurannya bolong-bolong, saya yakin mungkin di bulan Ramadan dia bahkan bisa menghatamkan Al-Qurannya. Entah itu tadarus bersama-sama atau sendiri menghatamkan Al-Qurannya. Saya yakin mungkin yang di luar daripada bulan Ramadan jarang melakukan yang sunnah, tapi di dalam bulan Ramadan saya yakin pasti dia melakukan yang namanya qiyamul lail, salat malam, melaksanakan daripada salat duha, salat tarawih, salat witir, salat ba'diyah isya dan lain sebagainya, sunnah-sunnah yang lain. Saya yakin, karena apa? Ibadah di bulan Ramadan itu ibadah paling gampang.
Orang kalau mau melakukan ibadah, itu waktu yang tepat, momen yang tepat itu di bulan Ramadan. Karena penyemangatnya itu, motivasinya sangat banyak. Nah, maka orang akan termotivasi, akan semangat beribadah ketika memasuki bulan Ramadan. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan, kembali kita lakukan di bulan Syawal ini sampai nanti di bulan-bulan setelahnya? Itu jadi pertanyaan kita. Nah, apakah kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa kembali kita lakukan di bulan Syawal, bahkan di bulan-bulan yang lain nantinya? Maka kalau kita bisa mengamalkan ini, amal ibadah kita di bulan Ramadan kita terapkan di bulan Syawal ini, bahkan nanti di bulan-bulan yang lain, maka saya yakin insya Allah kita semua akan termasuk orang-orang yang minal faizin yang sesungguhnya. Orang-orang yang dicap, orang yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuncinya tadi, kita dapat mengembalikan kepada fitrahnya seorang manusia. Kalau Ustadz, mungkin kalau semuanya tidak bisa Ustadz. Susah Ustadz kalau harus semuanya kita lakukan bulan Ramadan, kan mungkin semangatnya beda, motivasinya beda, teman-temannya juga semangat, jadi kita ikut semangat, beda Ustadz. Nah, minimal. Paling enggak ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan ini agar kita termasuk orang yang kembali melakukan amal-amal soleh. Amal-amal soleh. Dan ini amal-amal yang penting semuanya, yang memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti insya Allah akan kita jelaskan amalannya apa saja dan kemudian pahalanya sebesar apa. Kalau sampai bisa mendatangkan berbagai banyak kebaikan dan bisa menyebabkan kita mendapatkan ridhonya Allah, apa emangnya amalan tersebut? Nah, ini yang pertama, amalan yang bisa kita lakukan dan yang terpenting itu adalah kita bisa kembali menerapkan kebiasaan di bulan Ramadan, yaitu adalah salamatus sudur. Kita bisa memanfaatkan momen bulan Ramadan di mana kita dilatih di bulan Ramadan untuk memiliki hati yang selamat. Nah, kalau bulan Ramadan kan kita biasa diajarkan, di bulan Ramadan itu kita harus membersihkan hati kita. Kita jadi orang yang hatinya selamat, jauh daripada permusuhan, jauh daripada hal-hal yang buruk yang ada di dalam hati kita. Nah, maka kalau kita ingin jadi orang yang beruntung, maka amalan pertama yang bisa kita lakukan setelah bulan Ramadan adalah kita kembali menerapkan salamatus sudur ini. Kita menetapkan, kita berniat mengazamkan di dalam hati kita bahwasannya kita harus menjadi orang yang memiliki hati yang selamat. Hati yang selamat ini berarti apa? Dia yang tidak ada permusuhan di dalam hatinya. Baik itu permusuhan kepada sesama muslim ataupun permusuhan kepada sesama manusia, siapapun itu. Tidak memandang itu muslim, tidak memandang itu non muslim, tidak memandang anak-anak, tidak memandang orang dewasa, siapapun itu, sesama manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwasannya Nabi Muhammad menyebutkan di dalam sebuah hadis, beliau bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yudlimuhu wa la yakhdhulhu wa la yahkiruhu wa la yakdhibhu at-taqwa hahuna wa yushiru biyadillah ila sadrihi thalathan marrat. Nabi Muhammad mengatakan, ini saya singkat aja artinya biar tidak terlalu panjang. Nabi Muhammad mengatakan, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Jangan kalian ini menjadi orang yang saling mendengki antara sesama. Kalian menjadi orang yang saling iri, dengki kepada sesama kalian. Wa la tajashu. Jangan kalian itu termasuk orang yang mungkin dia berlomba-lomba untuk memperebutkan dunia. Kemudian dia saling marah antara satu dengan yang lainnya, permusuhan dengan satu sama yang
yang lainnya. Jangan kalian menekankan di dalam hati kalian itu yang namanya iri dengki, permusuhan kepada sesama, serta memiliki rasa berlomba-lomba di dalam dunia. Nah, kalau kita memiliki sifat-sifat ini, maka kita termasuk orang yang hatinya tidak selamat, orang yang hatinya kotor. Karena apa? Nabi mengatakan hendaknya seorang hambanya Allah itu ibadallahi ikhwanan. Hendaknya seorang hambanya Allah itu adalah bersaudara. Tidak pantas ada iri dengki di hatinya, tidak pantas ada saling marah benci kepada sesamanya. Al-muslimu akhul muslim. Sesama muslim itu bersaudara. La yudlimuhu wa la yakhdhulhu. Mereka tidak saling mendzalimi, tidak saling merendahkan. Wa la yahqiruhu wa la yakdzibuh. Mereka tidak menghinakan sesamanya, mereka tidak membohongi sesamanya. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Kata Nabi, yang namanya takwa itu di sini. Maksudnya di mana? Di dalam hati. Nah, Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi 3 kali mengulangi itu. Nabi mengatakan bahwasanya yang namanya takwa itu di dalam hati. Bukan seberapa banyak dia sholat, bukan. Nah, tapi ya tetap harus sholat, bukan berarti tidak sholat ya. Tetap harus sholat, tetap harus puasa. Akan tetapi yang terpenting adalah at-taqwa itu di dalam hati. Yang namanya takwa itu di dalam hati. Kita melakukan sholat sebanyak apapun, mau 1000 rakaat, baca Quran tiap hari khatam, tapi kalau hati kita penuh dengan permusuhan sesama muslim, merendahkan sesama muslim, menghinakan sesama muslim, kemudian tidak menghormati antara satu sama yang lain, yang muda tidak menghormati yang tua tidak menyayangi yang muda, maka tidak ada gunanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya salamatus sudur. Nah, kan di bulan Ramadan kemarin mungkin banyak hadis yang disampaikan bahwasanya berapa banyak min shaim, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat pahala puasa apapun. Karena apa? Karena ketika puasa dia justru merasani sesamanya. Dia merendahkan, menyakiti hati sesamanya. Dia melakukan sesuatu yang dapat menyakiti hati sesamanya. Maka puasa tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekarang ini, mau sebanyak apapun ibadah kita, kalau tidak dibarengi salamatus sudur, hati yang selamat, maka ibadah tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Emangnya kita mau? Kasih contoh, kita mau kita disuruh kerja sama orang, mungkin kerjanya seharian, tapi tidak digaji, tidak dikasih apa-apa. Mau kita? Kan tidak mau. Kita sudah capek-capek kerja mungkin dari pagi sampai sore, mungkin pekerjaan yang berat, tapi tidak ada hasilnya, tidak dikasih apapun, jerih payah apapun, tidak ada hasilnya. Nah, kan kita tidak mau, apalagi dalam urusan akhirat. Tiwas kita sholat, mungkin kita sholat sunnah sebegitu banyaknya, mungkin kita baca Al-Quran sebegitu banyaknya, mungkin kita puasa sunnah sebegitu banyaknya, tapi itu semua tidak ada nilainya di sisi Allah. Hanya karena apa? Hanya karena hati kita dipenuhi permusuhan, dipenuhi dengan kebencian kepada sesama muslim ataupun sesama manusia. Nah, maka kita didik hati kita. Jangan sampai, kan kemarin Idul Fitri saya yakin semua sudah maaf-maafan, antara tetangga maaf-maafan, antara saudara maaf-maafan, kembali menjalin tali silaturahmi. Setiap tali silaturahmi yang terputus kembali disambung. Mungkin di setiap kampung ada acara halal bihalal, setiap RT, setiap RW ada acara halal bihalal, yang mana tujuannya adalah untuk dapat saling memaafkan antara kesalahan yang satu dengan yang lainnya. Itu kebiasaan yang bagus. Kebiasaan yang bagus, seandainya saling memaafkan ini diteruskan setiap harinya, bukan cuma setahun sekali. Nah, nanti maaf-maafannya tahun depan lagi, Idul Fitri yang tahun depan baru maaf-maafan lagi. Tapi dimanfaatkan setiap hari, kita bisa memaafkan sesama kita. Mungkin ada salahnya antara sesama kita, mungkin ada tetangga kita yang gelalahnya
jalan di depan kita tidak menyapa kita, ya kita maafkan, wajar ya. Namanya orang itu kan wajar, sekali mungkin dia tidak kelihatan atau tidak gagas, ada tetangganya tapi tidak disapa, tidak mengucapkan salam. Jangan malah dirasani, oh ini si A saben lewat gak tahu nyopo, oh dirasani, malah dijelek-jelekan lagi. Oh ini tidak pernah ucapin salam sama kita. Oh ini tidak pernah datang ke masjid ini, dirasani malahan. Jangan dirasani, mungkin orang dengan kesibukannya masing-masing. Mungkin ada orang yang pikirannya banyak sehingga ada orang di depannya tidak kelihatan. Kan ada. Ada orang di depannya mungkin dia pikirannya berat, ada masalah sesuatu sehingga dia tidak kelihatan. Ada orang di depannya tidak kelihatan, tidak sempat menyapa kita, tidak sempat mengucap salam sama kita, mungkin tidak sempat sholat berjamaah di masjid, mungkin berjamaahnya sama istrinya di rumahnya, atau sama anaknya berjamaah di rumahnya, tidak sempat ke masjid. Bukan kita justru ngerasani, justru menjelek-jelekan, justru menjatuhkan antara satu sama yang lainnya. Jadilah orang yang pandai-pandai, mudah untuk memaafkan kepada sesama kita. Kalau kita jadi orang yang pandai-pandai memaafkan, luas dalam memaafkan kepada sesama, saya yakin hidupnya pasti enak. Tidak mungkin susah hidupnya. Nah, mesti hidupnya tenang. Nah, karena apa? Tidak mikir. Mau tidak disopo orang, ya tidak dipikiri. Mau tidak dihargai orang, ya tidak dipikiri. Karena apa? Dia tidak mengharap penghormatan, tidak mengharap, dia tidak mau, dia memaafkan. Orang ada salah sama kita, langsung dimaafkan. Orang yang hidupnya tenang itu bukan orang yang megang uang banyak, bukan. Ya, uang banyak juga bisa membuat hidup tenang ya. Cuma bukan terus satu-satunya yang membuat hidup tenang itu uang, bukan. Tapi ketenangan di dalam hati. Ya, ketenangan di dalam hati itu yang menghadirkan kebahagiaan dan juga kesenangan di dunia. Jadi kalau kita ingin hidup kita tenang, bahagia, senang di dunia, maka jadilah orang yang tidak punya permusuhan sama orang lain. Seandainya nih, kita kasih contoh, seandainya kita berkumpul di sini, kemudian delalahnya kita menyimpan permusuhan sama satu orang. Ini contoh aja, semoga tidak ada ya. Nah, insya Allah tidak ada. Di sini orangnya pandai memaafkan semuanya. Kita datang di sini ada satu orang, itu ada satu orang yang kita tidak suka sama dia, mungkin bermusuhan sama dia. Kira-kira kita duduk di sini nyaman apa enggak? Kan pasti tidak nyaman. Ngelihat ada orang yang kita benci. Alah, ini paling ke masjid paling cari muka. Wah, ini paling ke masjid cari makanannya, cari tehnya ini. Kan kita tidak tenang. Datang ke masjid tapi hatinya tidak tenang. Karena apa? Ada orang yang tidak kita sukai atau ada orang yang kita benci. Nah, kalau kita di dalam kehidupan itu kita punya permusuhan, punya kebencian kepada sesama manusia, apalagi musuhnya banyak, udah pasti tidak tenang. Apalagi musuhnya satu kampung. Setiap ketemu orang keluar rumah, wah ini ketemu ini lagi, wah ini ketemu ini lagi, wah mesti ngeluh terus. Karena apa? Di dalam hatinya ada kebencian kepada sesamanya. Makanya hidupnya tidak tenang, tidak nyaman. Hidup di masyarakat jadi tidak nyaman. Tidak enak hidupnya. Apa enak? Hidupnya bahagia. Mungkin dia punya uang tapi selalu dihantui dengan pikiran-pikiran seperti itu. Tidak senang hidupnya dan tidak bahagia. Nah, maka kalau kita ingin hidup kita bahagia, hidup kita senang, dan lebih-lebih lagi kita termasuk orang yang diridhoi oleh Allah. Karena apa? Orang yang dapat menjaga hati kita. Maka maafkan kepada sesama kita. Mudah-mudahlah untuk memaafkan kepada sesama kita. Jangan pernah kita menyimpan permusuhan kepada sesama. Jangan menyimpan kebencian, iri, dengki. Nah, masa tetangganya beli motor, kita yang susah. Tetangganya yang beli motor yang susah kita, kan? Iya coba. Akhirnya setiap tetangganya beli apa, kita susah. Karena apa? Ada iri dengki di hati kita. Tetangganya baru umroh, haji misalnya, kita susah karena iri. Wah, ini pasti uangnya ini penggelapan ini. Wah, ini pasti ngambil uangnya orang ini. Ya, karena kita ada iri dengki di dalam hati kita. Setiap ada apa sedikit, ada iri dengki. Kita cari pembenaran. Nah, kita menjelekkan orang lain. Nah, tidak enak hidupnya. Nah, maka bersihkan hati kita dari yang namanya permusuhan, dari yang namanya iri dan dengki. Agar apa? Agar tujuannya itu kembali ke diri kita. Maslahatnya, kebaikannya kembali ke diri kita. Yang pertama apa? Kita jadi orang yang bahagia.
Yang kedua, kita termasuk orang yang ibadah dan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hatinya selamat, hatinya bersih kepada sesama manusia. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi berusaha untuk memiliki hati yang selamat. Agar apa? Agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa hidup bahagia, senang di dunia maupun nanti sampai di akhirat. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa kita amalkan adalah jangan kita lepas yang namanya kebaikan, yaitu kebaikan yang biasa kita amalkan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Jangan sampai kebiasaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan lepas di luar bulan Ramadan. Biasanya di bulan Ramadan kita bisa setiap hari baca Al-Quran, tidak ketang 1 lembar kita bisa baca, tapi di luar bulan Ramadan justru lepas semuanya bacaan Quran kita. Jangan sampai. Karena apa? Bacaan Al-Quran ini itu pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, pernah mengatakan, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling baiknya ibadahnya umatku itu adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau kita ingin melakukan ibadah yang paling baik itu adalah membaca Al-Quran. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan pahala membaca Al-Quran. Sayyidina Ali ini jangan dikira biasa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini digelari oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah Madinatul Ilmi. Itu adalah kotanya ilmu. Karena apa? Saking luasnya ilmunya Sayyidina Ali. Babul ilmi, pintunya ilmu. Itu Sayyidina Ali. Nabi Muhammad mengatakan kalau dia ingin ngambil ilmuku, maka lewatnya adalah Sayyidina Ali. Karena apa? Saking luasnya ilmunya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjelaskan tentang pahala membaca Al-Quran. Beliau mengatakan, man qara al-Quran wa huwa qa'imun fis shalah kana lahu bi kulli harfin mi'ata hasanah. Sayyidina Ali mengatakan kalau ada orang baca Quran itu dia dalam keadaan sholat, baca Qurannya dalam keadaan sholat, maka pahalanya setiap hurufnya adalah 100 kebaikan. Bayangkan. Nah itu kalau kita dalam sholat kita baca Al-Quran, misalnya kita baca Qul huwallahu ahad aja yang singkat. Qul huwallahu ahad itu ada berapa huruf? Nah, itu banyak. Qaf, kemudian lam, ha, itu sampai akhir mungkin ada di kira-kira aja, mungkin ada 50 huruf. Mungkin bisa jadi lebih. Ada 50 huruf atau mungkin kurangnya. 50 huruf dikalikan 100 kebaikan. 50 dikali 100. Berapa itu berarti? 50.000, 5.000. Bayangkan, kita cuma baca Qul huwallahu ahad dalam sholat, itu pahalanya 5.000 kebaikan. Apalagi kalau kita baca mungkin yang panjang, mungkin Al-Baqarah ya, tapi jangan di masjid ya. Kita di masjid berjamaah baca Al-Baqarah full penuh. Makmumnya lari semua itu. Makmumnya lari semua. Nah, kalau di masjid baca yang ringan-ringan aja, jangan yang panjang terlalu panjang. Karena apa? Di masjid itu jamaahnya macam-macam. Ada yang mungkin mau lanjut kerja lagi, ada yang mungkin sudah kelaparan, ada yang mungkin sudah tua. Jadi tidak bisa lama-lama. Jadi kalau di masjid bacanya ringan-ringan aja. Kalau di rumah sendiri tidak apa-apa, mau baca yang panjang. Ya, nah itu kita baca Qul huwallahu ahad aja di dalam sholat, itu pahalanya 5.000 kebaikan. Apalagi surat-surat yang lain yang mungkin lebih panjang. Kemudian kata Sayyidina Ali dilanjutkan, wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis shalah kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Kalau dia bacanya di dalam sholat tapi dalam keadaan duduk sholatnya, mungkin karena sudah tua atau sudah tidak mampu atau sakit, sholatnya dalam keadaan duduk, baca Al-Quran, maka pahalanya 50 kebaikan. Nah, 50 kali 50 jadi ya, Qul huwallahu ahad, maka mungkin 2.500 kebaikan kalau dia sholat dalam keadaan duduk. Dilanjutkan lagi, wa man qara'ahu wa huwa kharijus shalah wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah.
Kalau dia bacanya di luar sholat, kalau tadi di dalam sholat, sekarang di luar sholat dalam keadaan berdiri, di luar sholat dalam keadaan bersuci, punya wudhu, kemudian dia baca Quran, setiap hurufnya dikalikan mendapatkan 25 kebaikan. Nah, jadi kalau kita mungkin lagi nyantai, misalnya di masjid ini, i'tikaf di masjid, lagi nyantai atau di kendaraan, kita baca Al-Quran, mungkin surat-surat pendek, mungkin Qul huwallahu ahad tadi, 50 dikalikan 25. Sekitar berapa itu? Ya mungkin 1000, kurang lebih 1000 kebaikan lebih. Nah itu kalau kita di luar sholat, kita baca Qul huwallahu ahad sekali aja, itu pahalanya 1000 kebaikan lebih. Apalagi kita Qul huwallahu ahad berkali-kali. Apalagi mungkin yang dibaca adalah surat Yasin, atau mungkin lagi surat Al-Kahfi, apalagi mungkin surat Al-Muluk dan surat-surat yang lainnya. Kalau kita baca surat-surat yang lainnya di luar sholat dalam keadaan berwudu, itu pahalanya bisa sampai ribuan kebaikan. Nah sekarang kalau kata Sayyidina Ali, kalau dia baca Quran di luar sholat tidak dalam keadaan wudu, kalau tadi dalam keadaan wudu, ini tidak dalam keadaan wudu, maka kebaikannya bikulli harfin asyra hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Nah, jadi kalau 50 tadi Qul huwallahu ahad, maka dikalikan berarti 500 kebaikan. Cuma Qul huwallahu ahad. Misalnya mungkin ada ibu-ibu lagi masak, tidak punya wudhu, baca surat-surat pendek, itu sudah berapa ratus, berapa ribu kebaikan yang didapatkan. Mungkin bapak-bapak lagi kerja atau lagi naik motor di perjalanan, baca surat-surat pendek Al-Quran, tidak megang wudhu, itu berapa ribu kebaikan yang didapatkan. Nah itu manfaatnya baca Quran, itu pahalanya sebegitu banyaknya. Maka jangan sampai Al-Quran ini lepas dari keseharian kita, lanjutkan. Karena apa? Pahalanya besar. Pernah ada satu kisah, jam berapa? Biasanya sampai jam berapa ya? Jam 8 ya? Ya insya Allah terakhir di sini. Ada satu kisah, ada satu orang. Nah satu orang ini dia baru belajar agama ketika sudah tua. Jadi sudah tua, ini kisah nyata, dia baru belajar agama ketika dia sudah tua. Kemudian dia juga belajar baca Al-Quran. Dia belajar baca Al-Quran. Nah ketika dia hijrah, baru belajar agama, sudah tua ini. Nah, dia belajar Al-Quran, setiap hari kebiasaannya ketika di rumah baca Al-Quran. Baca Al-Quran, tapi bacaannya dikeraskan. Padahal bacaannya belum bagus itu. Baru belajar, bacaannya belum bagus, bacaannya dikeraskan. Jadi bacanya ya bukan teriak-teriak juga ya, tapi dikeraskan suaranya, bacanya. Bukan di dalam hati. Nah itu sampai-sampai tetangganya itu kedengeran. Nah, seorang bapak ini tadi, seorang yang tua ini tadi punya anak, anaknya sampai nyonggo istilahnya, pekewo sama tetangga-tetangganya. Oh, saya punya bapak baru belajar Islam, baru belajar agama, baru belajar Quran, sekarang punya kebiasaan baru baca Quran suaranya dikeraskan. Mending kalau bacaannya enak, ini bacaannya sudah tidak enak, kalau bacaannya kayak kori-kori enak, mungkin tetangganya terhibur. Wah ini nyenengkan bacaannya, bisa meresapi. Jadi bacaannya tidak enak, baru belajar. Nyonggo jadi, pekewo sama tetangganya. Akhirnya anaknya bilang sama bapaknya, Pak, bapak nih baca Quran dipelankan aja. Kan bapak kan baru belajar baca Quran, suaranya juga belum enak. Nah saya pekewo sama tetangga-tetangga yang dengar. Nah bapaknya, tidak apa-apa. Nah saya baru belajar Al-Quran, saya mau meraktekkan. Jadi biar saya terbiasa baca Al-Quran. Kalau saya bacanya dalam hati, saya tidak bisa. Harus saya keluarkan suaranya. Biar apa? Ya biar saya tahu bacaan saya sudah benar atau tidak. Kalau dalam hati kan batin jadinya. Kalau dikeluarkan saya tahu sudah benar apa ada yang salah. Nah jadi ya saya tetap saya keraskan. Akhirnya anaknya bilangi, tidak mempan, tidak bisa, tetap sama bapaknya dikeraskan. Sampai pada satu ketika, si bapak ini manggil ketika sakit, bapaknya ngumpulkan anak-anaknya. Jadi suatu ketika bapak ini sakit, ngumpulkan anak-anaknya, dikumpulkan. Ketika anak-anaknya dikumpulkan, hujannya. Insya Allah
membawa keberkahan dan rahmat. Nah, ketika anaknya dikumpulkan, bapaknya bilang sama anak-anak, nah saya ini sudah nyimpen kain kafan saya. Bersama anaknya, Pak jangan gitu, jangan ngomong yang aneh-aneh. Bapak insya Allah masih panjang umur, masih sehat walafiat. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Ya apa-apa. Ini cuma wanti-wanti aja. Seandainya nanti saya tidak ada, jadi semua sudah dipersiapkan. Saya punya kain kafan sudah saya persiapkan di lemari saya. Nah, saya pesan sama kalian. Nanti kalau saya meninggal dunia, itu pakai kain kafan saya yang di situ, yang sudah saya siapkan, sudah saya simpan. Nah, jadi kalian tidak perlu beli kain kafan yang baru, sudah saya siapkan. Jadi saya punya kain kafan, itu kain kafan sudah saya persiapkan. Kalau saya meninggal, gunakan kain kafan itu. Ya sudah, akhirnya anaknya nganggep biasa aja. Oh ini bapaknya ngelindur mungkin, aneh-aneh, ngomong yang aneh-aneh. Ternyata tidak berselang lama setelah bapaknya ngomong seperti itu, kemudian ketika itu bapaknya lagi ngaji, baca Qur'annya lagi ngaji. Ketika di tengah-tengah lagi baca Qur'an dengan suaranya yang keras tadi, tiba-tiba meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Bayangkan, orang yang baru belajar agama, sudah tua, mungkin belajar agamanya belum sempurna, mungkin sholatnya belum sempurna, mungkin bacaan Al-Qur'annya belum sempurna, tapi meninggal dunianya bisa meninggal dunia dalam keadaan yang baik, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan sudah mempersiapkan kematiannya, sudah menyiapkan kain kafannya, sudah wasiat sama anak-anaknya. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran betapa Al-Quran ini bisa mencapai kita. Walaupun mungkin kita ini belum jadi orang yang baik, belum jadi orang yang sempurna, tapi kalau kita benar-benar ikhlas, kita berusaha terus baca Quran, walaupun mungkin bacaan Quran kita masih buruk, masih jelek, tapi kita terus baca Al-Quran tanpa malu, mungkin kita tetap belajar, walaupun sudah tua tetap belajar, mungkin datang ke masjid belajar sama anak-anak, kita menghilangkan rasa malu kita buat belajar Al-Quran, maka ganjarannya adalah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah karena berkat syafaatnya Al-Quran. Maka jangan pernah meremehkan. Al-Quran ini bisa mensyafaati kita. Bahkan dikatakan yang akan menemani kita di dalam kubur kita, yaitu salah satunya adalah bacaan Quran kita. Kalau kita rajin baca Al-Quran, maka dalam kubur kita akan didampingi oleh amal bacaan Quran kita. Maka jangan pernah remehkan ini bacaan Quran. Teruskan. Dari bulan Ramadan kemarin kita terbiasa baca Al-Quran, teruskan sampai sekarang, sampai nanti baca Al-Quran terus. Mau itu baca Quran sendiri, atau mungkin tadarus sama istrinya, sama anaknya, tadarus di rumah, walaupun satu lembar, walaupun satu baris sekalipun. Karena mungkin belum lancar, bacanya satu baris, tidak masalah. Karena apa? Yang Allah lihat adalah usahanya. Selama dia ada usaha untuk membaca Al-Quran, maka itu nilainya di sisi Allah adalah sangat besar. Maka jika kita ingin menjadi orang yang selamat, kita ingin jadi orang yang beruntung di kehidupan ini, maka kembalilah kita kembali kepada fitrah kita bersihkan hati kita daripada yang namanya penyakit-penyakit hati, dan kita manfaatkan amal-amal yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Kita lanjutkan di luar bulan Ramadan ini. Kemudian mau itu sholat tahajud, sholat witir, dan ibadah-ibadah yang lain juga kita lanjutkan. Karena itu nanti ibadah-ibadah itu yang dapat menolong kita ketika nanti ajal kita menjemput. Nah, insya Allah yang sedikit ini bisa kita manfaatkan, bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita praktekkan walaupun sedikit di rumah, untuk kita, untuk istri kita yang ada di rumah mungkin, atau anak-anak keturunan kita yang nantinya, itu bisa manfaat buat kita semua, sehingga kita bisa termasuk orang yang beruntung dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita nanti juga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, jadi ada permintaan doa. Kita doakan untuk Kiai Baidowi yang sedang sakit, insya Allah diberikan kesembuhan yang sempurna, sembuhan yang lebih baik lagi, sehat wal afiyah,
dan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat. Al-Fatihah ila Kiai Baidawi. Allahumma ja'al sihatan wal afiyah ma'al khair wa lutuf wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.